Halo, Ara. Mana ya, Kudus? Terima kasih. Yuhu, mana nih? Kok tidak dapat bergabung sih? Kudus, di manakah engkau, Kudus? Ara, tolong chat Kudus dong. Teman-teman, harap bersabar ya. Narasumber saya belum bisa dihubungi. Ada kendala sebentar.
Hai hai, Papi Kudus. Udah puasa saya kok. Kok nggak bisa ya? Hai, Halo, hai. Halo, selamat malam. malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wow, luar biasa. Baik ya teman-teman, langsung saja ya dimulai karena udah lewat juga waktunya. Ya, mohon maaf ya, agak telat baru nyampe rumah soalnya. Iya. Oke, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi di Bima, Bincang Bersama yang ketiga. Ya, malam ini akan saya pandu bincang bersama ini ya dengan saya sendiri. Perkenalkan nama saya Wika Rabila Putri atau bisa dipanggil Wika. Saya dari Komisi 1 DPM Unisimi. Baik, malam ini kita akan membicarakan tentang toxic relationship in university alias hubungan yang tidak sehat gitu ya yang terjadi di dalam universitas gitu. Nah, di sini saya mengundang narasumber yang menurut saya sangat spesial gitu kan. Yang kuliah di dua kampus, di Unisimi jurusan S1 Manajemen dan juga Universitas Ahmad Dahlan S1 Hukum. Beliau juga merupakan Duta Inspirasi Indonesia batch ke-6 yang diadakan oleh Kemenpora tahun 2022 ya. Dan beliau ini juga merupakan Putra Budaya Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2002. Wow. Sulawesi Dan Tenggara. yang terakhir merupakan Betul. Ketua Komisi 1 DPM, ketua saya sendiri, yaitu Muhammad Syahkudus. Selamat malam ya, Kak Kudus. Malam, Sudah malam, siap? Kak. Alhamdulillah, siap, siap. Alhamdulillah. Insya Allah siap maksudku. Langsung saja ya kita ke pembicaraan. Nggak perlu ada pemanasan lagi kan? Udah panas nih. Oh bebas, bebas sih kalau aku mah bebas. Baik, malam ini kan kita membicarakan tentang toxic relationship in university gitu kan. Seperti yang kita tahu, yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa itu hubungan yang enggak sehat gitu, yang terjadi di dalam universitas. Menurut Kak Kudi sendiri nih, toxic relationship in university itu bagaimana gitu? Apa? Silahkan Kak. Suara saya jelas sebelumnya, Kak. Sudah jelas. Tuh, di sini agak ya, jadi kurang. Oke, baik. Terkait dengan toxic ya, toxic relationship dalam kampus atau hubungan yang tidak sehat atau hubungan yang beracun di dalam kampus ini. Sebelumnya kita harus paham dulu sih, apa sih definisi dari toxic itu sendiri. Nah, di zaman sekarang ini, saya pernah membaca satu artikel, saya mendapat dari kompas.com yang dilansir dan dari kompas.com juga dilansir dari Time 15 Juni 2018. Di situ menjelaskan bahwa memang toksik itu adalah suatu hubungan yang beracun yang tidak saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya dan cenderung menyusahkan orang lain seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan misalkan hal ini di dalam universitas, toksik itu dalam universitas ini adalah ketika orang-orang itu teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa itu cenderung lebih
mementingkan kepentingan sendiri dan mengorbankan perasaan orang lain. Contohnya saja seperti ini. Dalam suatu perkuliahan kita diberikan tugas kelompok oleh dosen seperti itu. Nah, dalam menjalankan tugas kelompok tersebut, ada beberapa orang anggota kelompok yang tidak hadir dan beralasan bahwa memang tidak perlu karena kan ada yang lebih tahu daripada saya. Nah, itu menurut saya adalah salah satu contoh dari toksik ini dalam dunia perkuliahan. Belum lagi kita masuk ke hal-hal yang lain seperti itu. Terima kasih. Baik. Oke, dari penjelasan Kak Kudus tadi, em, bagaimana bisa gitu terjadi toxic relationship in university kayak gitu? Apa penyebab atau faktor yang sehingga terjadi hubungan yang toksik itu? Oke. Yang perlu kita pahami memang setiap orang itu kan berbeda ya. Setiap orang itu berbeda. Saya dengan Mbak Wika pasti berbeda. Otomatis penyebabnya itu akan beragam. Nah, bukan salah satu. Beberapa hal penyebabnya tersebut adalah yang pertama, ya, kalau menurut saya pribadi ya, dari apa yang saya lihat dan rasakan selama menempuh dunia perkuliahan ini hampir 2 tahun lebih, bukan hampir, memang sudah 2 tahun lebih seperti itu. Yang saya lihat adalah beberapa penyebabnya itu, yang pertama Mbak Wika masih di tempat. Maaf Kak, ini tadi sinyalnya kurang. Oke, bisa kita lanjutkan kembali. Ya. Oke, baik. Nah, penyebabnya itu yang pertama menurut saya adalah kurangnya kesadaran diri sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, kita ini adalah manusia dan manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya, dia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri, tetapi dia harus bisa hidup dengan orang lain. Seperti itu. Nah, dan berdasarkan hal itu, tentu saja kesadaran yang saya maksud di sini adalah memang kita diajarkan untuk membangun relasi yang sangat luas. Dan hubungan yang sangat sangat luas kepada siapapun. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah dan tuntutannya juga kita itu disarankan atau dicanangkan untuk mengambil relasi atau berhubungan dengan orang lain itu untuk bisa bermanfaat terhadap diri kita sendiri. Tetapi yang perlu kita highlight adalah atau yang kita soroti adalah kita itu mencari seseorang yang bermanfaat, bukan memanfaatkan. Itu poinnya. Kita mencari orang yang bermanfaat, bukan memanfaatkan. Jadi di sini dituntut kesadaran bahwa dalam menjalin hubungan atau relasi itu, kita memerlukan feedback, umpan balik. Saya berbuat baik kepada Mbak Wika, ya Mbak Wika juga sebaliknya seperti itu kepada saya. Nah, faktor yang kedua adalah memang secara teorinya, kalau teman-teman bisa searching di Google atau apapun, jurnal atau apapun, faktor yang paling krusial itu adalah lingkungan ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Lingkungan sangat mempengaruhi karena seperti yang kita tahu bahwa memang antara internal dan eksternal itu 50-50. Yang pertama saya tadi jelaskan adalah internalnya dan yang kedua adalah eksternalnya itu gitu. Nah, lingkungan itu juga mempengaruhi. Ketika misalkan kita juga dibentuk dari suatu lingkungan yang negatif, otomatis outputnya terhadap diri kita juga akan negatif. Karena kenapa? Makanan yang kita makan setiap hari, asupan yang kita makan setiap hari itu negatif, jadi outputnya juga itu negatif. Nah, penyebab yang ketiga adalah yang pertama tadi itu kan dari internal dan internalnya, yang kedua adalah eksternalnya. Dah, penyebab yang ketiga adalah egois. Itu egois. Egois itu yang paling, dan menurut saya itu paling krusial juga. Karena memang orang-orang yang dilabeli dengan perilaku toksik ini adalah orang yang tidak yang hanya mementingkan dirinya sendiri seperti itu. Misalkan saja kita ambil contohnya seperti ini. Di dalam contoh kasusnya ya, di dalam kita mengerjakan tugas kelompok, ada mungkin yang beranggapan bahwa kita tidak perlu hadir gitu, tidak perlu hadir, mungkin ada kepentingan yang lainnya atau bahkan dia merasa saya tidak bisa membuat tugas tersebut gitu. Nah, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Hadir saja karena saya yakin teman-teman yang lain pun akan paham gitu. Walaupun kamu tidak tahu tapi kan minimal menonjolkan muka ini. Nah, yang ironisnya adalah ada memang beberapa mahasiswa, katakanlah di sini oknum, itu
bahkan lebih mementingkan misalkan dia berkencan dengan pacarnya atau jalan dengan teman-teman yang lainnya untuk have fun daripada mengerjakan tugas. Nah, itu yang saya maksud adalah egois. Itu contoh-contoh yang mungkin saya rasa kita akan dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih itu saja. Baik, jadi intinya penyebab terjadinya toxic relationship ini yang pertama tadi dari internal yaitu kurangnya kesadaran gitu kan. Lalu yang kedua dari eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar yang mungkin enggak Oh ya, positif lah gitu. mohon maaf ya, Dan saya tambahkan ya, lagi, ada satu lagi ternyata ya baru saya ingat bahwa masa lalu, masa lalu itu juga bisa mempengaruhi. Misalkan di masa lalu kita dibully dan di masa lalu kesehatan mental kita mungkin terganggu dan atau kita menghadapi situasi-situasi yang memang buruk dan saya pikir itu akan mempengaruhi juga secara psikologis diri kita. Nah, itu aja tambahannya. Terima kasih. baik, Kak. Terima kasih sangat jelas sekali ya. Nah, dari penjelasan-penjelasan Kakak tadi nih, kan kita perlu gitu untuk memanage hal-hal toksik yang terjadi di kampus. Nah, dari kakak sendiri, bagaimana nih cara kakak untuk memanage hal toksik tersebut? Yang Oke, baik. mungkin sekalian, kakak memiliki solusi untuk teman-teman yang sekarang lagi berada di lingkaran maaf setan tersebut ya. Silahkan kak. Oke, pertama adalah yang saya ingin jelaskan di sini adalah bagaimana cara kita kalau kita kan misalkan sudah kita salah satu orang yang memiliki perilaku toksik itu, katakanlah seperti itu. Nah, solusi yang bisa saya berikan adalah beralih diri dan berhenti menyalahkan orang lain dan mulai memahami diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kita harus mulai memahami dan tahu diri kita sendiri bahwa memang seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini dalam hal memahami ini tentu saja dibutuhkan kesadaran diri itu. Kita sudah harus mulai sadar diri bahwa kita ini memang hidup bersosial. Kita ini memang dituntut untuk berhubungan dengan orang lain, tetapi dengan catatan bahwa kita mencari orang lain itu yang bermanfaat dan kita saling memberi feedback, bukan hamalah memanfaatkan gitu, untuk kepentingan pribadi kita. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kamu yang berada di lingkaran toksik itu, solusi yang bisa saya berikan adalah tegas akan dirimu sendiri. Beri batasan terhadap dirimu sendiri. Ketika misalkan kamu sudah merasa bahwa lingkungan toksik atau beracun, silahkan langsung tinggalkan. Tinggalkan. Tidak perlu lagi kamu kelemar-kelemar terhadap diri sendiri. Tidak perlu lagi harus ya karena kan dia begini-begini. No. Kalau saran saya tinggalkan pada saat itu juga. Itu karena kalau kita selalu mempertahankan diri dengan berbagai macam perspektif ataupun alasan yang melandasi kita harus berada di lingkungan seperti itu, maka saya rasa bukan hanya saja psikis kita secara emosional ini yang akan terganggu, tetapi juga fisik kita itu bahkan akan sangat-sangat terganggu seperti itu. Itu menurut saya. Nah, solusi yang terakhir adalah kita memang harus banyak membaca ya, membaca ini sebetulnya di luar dari konteks, tetapi pemahaman-pemahaman itulah yang membuat kita sadar akan berbagai hal. Karena kadang-kadang orang yang melakukan perilaku toksik ini pun mereka sebetulnya tidak sadar bahwa mereka toksik, dan bahkan orang-orang juga yang masuk dalam lingkungan toksik itu mereka tidak sadar bahwa mereka itu sebetulnya ada di lingkungan yang toksik seperti itu. Mereka tidak sadar mereka sedang berada di lingkungan yang seperti itu, sehingganya memang di sini kita dituntut untuk memiliki pemahaman-pemahaman itu sehingga kita bisa sadar dan mulai mengupgrade diri dan membuat diri kita menjadi seorang orang yang berkualitas dan positif seperti itu. Baik, sangat lengkap sekali ya Kak. Yang pertama memahami diri sendiri, lalu yang kedua tegas, yang ketiga literasi atau perbanyak membaca sehingga kita bisa sadar entah kita masuk di dalam lingkungan tersebut atau kita sendiri yang toksik gitu. Nah, menurut Kakak kira-kira nih kalau kita memiliki teman yang toksik, kan Kakak bilang tadi saran Kakak kan ditinggalkan saja. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat mereka sadar, bagaimana Kak? Apakah Kakak setuju dengan perihal tersebut? Makanya jangan Oke, langsung ditinggalin. oke. Sebetulnya secara kalau saya mau sebut secara gamblang, saya memang setuju.
Gitu. Sangat-sangat setuju dan menyarankan. Hanya dalam proses kita ingin menyadarkan teman kita tersebut, yang perlu kita highlight juga adalah atau kita garis bawahi, kita harus paham. Kita harus pahami karakternya dia. Apakah dia memang tipikal orang yang suka dinasehati atau tidak? Karena kalau saya rasa ada juga memang orang-orang yang tidak suka dinasehati atau kita memberi paham. Karena itu mereka selalu merasa benar sendiri. Nah, itu yang paling masalah. Dan saya pikir bukannya alih-alih kita membenarkan jalan mereka, malah kita yang akan terganggu psikologisnya karena kita dikatakan, ah sok-sok sekali, ah kamu seperti ini, ah kamu seperti itu, dan lain-lain. Saya pikir yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus pahami dulu target siapa yang kita mau pahami ini gitu. Dan selanjutnya adalah kita juga memang kita dalam hal ini kita ingin mengajak mereka kepada hal yang baik gitu, hal yang baik. Hanya memang kita perlu ingat bahwa gini adalah manusia itu mempunyai hak, mempunyai esensi, hak dalam dirinya sendiri. Kita bisa memberitahu orang lain, tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita boleh memberitahu tapi tidak memaksa. Silakan berikan choice kepada dia, apakah dia mau melaksanakan saran yang kita berikan atau tidak. Seperti itu. Itu kalau menurut saya. Dan saya pun berpikir bahwa fungsiku sebagai seorang teman yang baik, sebagai mungkin yang dia anggap penting dalam hidupnya, saya sudah laksanakan sebaik mungkin. Saya sudah